Lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Soekarno SIP yang akan menjelaskan tentang administrasi tutorial dan LMS ya Pak ya, sedikit tentang LMS. Kepada Pak Soekarno SIP kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu para tutor yang kami hormati. Pada hari ini kita pembekalan tutor untuk tutor praktikum, praktek dan praktik, ya kan? Nah, sebelumnya mungkin yang kemarin bagi Bapak Ibu semua tutor mungkin ada yang kemarin sudah masuk, hari ini masuk lagi. Materinya sih sama gitu kan, materinya sama, mungkin hanya beberapa mata kuliah menjadi penekanan-penekanan. Mungkin tadi untuk mata kuliah praktek itu ya sudah secara umum sudah disampaikan gitu kan. Kemudian keberkasan pada hari ini mungkin di kemarin juga ada tutor yang memang sepenuhnya pada hari ini baru masuk, karena tutor itu mengampu mata kuliah berpraktek. Nah, jadi khusus tutor yang pada hari ini baru masuk ke pembekalan tutorial, dan juga tutor yang pada hari ini adalah awal bergabungnya dengan UT, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu tutor yang pada hari ini sudah bisa membantu UT untuk pertama kalinya. Berkenaan dengan pelaksanaan tutorial, praktek dan praktikum khusus bagi Bapak Ibu tutor yang pada hari ini merupakan awal bergabungnya dengan UT, menyumbangkan ilmunya untuk UT, untuk kemajuan putra-putri bangsa melalui pendidikan pembelajaran yang ada di Universitas Terbuka. Kami mohon juga Bapak Ibu yang domisilinya mungkin kalau yang dengan di kota punya teman-temannya yang sudah pernah menjadi tutor, bisa komunikasikan gitu kan dengan teman-temannya, bagaimana sih pola pembelajaran tutorial untuk mahasiswa UT dengan sistem yang sudah dibuat dengan aplikasinya. Nah, karena untuk pembelajaran seperti ini tidak bisa dengan waktu yang pendek gitu kan. Nah, jadi pembiasaan itu sendiri bisa dilakukan dengan sesama teman-teman yang sudah mengabdi di UT sekian lama, dan ini menjadi terpatri apa yang mesti harus dilakukan untuk mahasiswa UT sendiri. Bapak Ibu para tutor yang kami hormati, ini sedikit tadi menambahkan penekanan sendiri lagi untuk Bu Susi tadi. Berkenaan dengan mata kuliah yang berpraktikum praktek, itu sebenarnya link to web itu sendiri adalah merupakan link untuk memonitor kegiatan yang ada di laboratorium, di kelas yang menggunakan kelas-kelas tutorial yang memang itu tidak bisa dilakukan secara web gitu, tetapi adalah dilakukan secara monitoring. Nah, jadi ketika pelaksanaan praktikum itu dilakukan, maka video dari kamera mungkin atau video dari laptop itu posisinya itu tempat pelaksanaan kegiatan, sehingga apa-apa yang menjadi kehendak dari Raksat itu sendiri itu bisa dilakukan, diaktualisasikan dalam praktek dan praktikum itu sendiri. Nah, jadi link to web itu sendiri merupakan link pemantauan sebenarnya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau yang seperti secara umum bahwa dalam pelaksanaan tutorial itu ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh tutor.
Tetapi secara umum Bapak Ibu sekalian, bahwa semua dokumen-dokumen ini akan kita persiapkan, ya kan? Akan kita persiapkan. Nanti hanya beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita untuk Bapak Ibu robah sesuai dengan kondisi keadaan pada saat Bapak Ibu sekalian memberikan pengajaran mata kuliah yang berpraktek atau praktikum. Secara umum Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan mata kuliah kegiatan yang berpraktek atau praktikum, ini tidak jauh berbeda dengan mata kuliah yang non praktek praktikum. Jadi alat kelengkapannya sama, itu kan. Apa yang harus dibutuhkan? Yang pertama itu rat, sat, ya kan. Dari rat, sat itu kita baru bisa melakukan kegiatan-kegiatan, ya kan, dalam bentuk catatan pertemuan tutorial. Kemudian dari catatan pertemuan tutorial itu berarti daftar kehadiran mahasiswanya ada, gitu. Khusus Bapak Ibu yang menjadi tutor baru, karena ini melalui pembelajarannya melalui jaringan, gitu kan, tentunya tanda tangan mahasiswa itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sebagai gantinya Bapak Ibu akan hanya menconteng saja dari daftar link yang sudah kita berikan, berapa sih jumlah peserta yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian, gitu. Kalau di kelas linknya itu kan bisa dilihat partisipasi dari jumlah peserta. Umpamanya di kelas Bapak Ibu sekalian, umpamanya mahasiswanya ada 25, umpama seperti itu. Ditambah Bapak Ibu sebagai tutor satu orang, berarti maksimal di kelas itu ada 26. Kemungkinan lebih dari 26 itu bisa saja, bisa 27 atau 28 orang peserta, ya kan? Kalau 27, 28 peserta itu dimungkinkan bisa jadi pertama, ada teman mahasiswa yang salah masuk, bisa saja jadi. Yang kedua bisa juga dari pemantauan yang ada dari UPBJJ. Yang ketiga bisa juga yang masuk itu adalah pemantau dari pusat, karena link data tutorial ini, baik praktek dan praktikum ini semua itu sudah terverifikasi ke UT. Jadi ketika kita sudah punya kelas tutorial, otomatis daftar nama ibu, bapak, gitu kan, berarti sudah terkoneksi di sana, jadwalnya, waktunya, mata kuliahnya apa, berapa jumlah mahasiswanya, otomatis secara sistem sudah membaca sedemikian rupa. Kalau seandainya umpama tadi disampaikan bahwa jumlah pesertanya 25, ternyata yang di link kita itu di bawah dari 25, itu tinggal dikurangi saja ibu, umpamanya 25, bapak ibu yang tutornya 1, berarti kalau seandainya pesertanya itu 25, dikurang 1, berarti ada 1 mahasiswa yang tidak hadir. Tidak hadirnya disinilah ibu bapak yang dipercaya oleh UT, gitu kan, untuk membantu UT, gitu kan, disinilah diminta kejujurannya Bapak Ibu, gitu kan. Kalau seandainya memang mahasiswanya tidak hadir, ya kita berikan tanda tidak hadir. Kalau hadir ya hadir. Mungkin dalam perjalanannya, namanya kita pembelajaran tutorial melalui jaringan seperti ini, tentu ada hal-hal yang menyebabkan kegiatan itu tidak bisa berjalan secara mulus, artinya seperti yang kita harapkan. Harapannya sih setiap pembelajaran kelas tutorial webinar seperti ini, ataukah praktikum, apalagi khususnya praktikum, gitu kan, itu yang memerlukan konsentrasi penuh, gitu kan. Artinya memang semua mahasiswa mau tidak mau harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan dengan kegiatan praktikumnya. Dengan kondisi seperti itu, tentunya Bapak Ibu sekalian, yang biasanya kalau kelas tutorial itu kadang-kadang bisa dilihat, kadang-kadang tidak, tetapi ketika mata kuliah ini berpraktik atau praktikum itu sepenuhnya itu akan dilihat, gitu. Karena setiap komponen dari praktiknya itu menjadi catatan bagi kita di UT. Apakah tutornya sudah menjalankan sesuai dengan yang disyaratkan, sesuai dengan petunjuk yang sudah disediakan, ataukah
tutornya melakukan kegiatan di luar dari standar yang sudah kita berikan. Nah, jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya, gitu kan, khususnya bagi yang baru pada saat ini baru mengikuti pertama kali IoT. Nah, jadi mohon diperhatikan secara sungguh-sungguh untuk RAT dan SAT-nya itu. Jadi apa sih tahapan-tahapan? Nah, ini berkenaan dengan mata kuliah, ini sebagai gambaran contoh bahwa mata kuliah yang ditawarkan di UT itu kan bobotnya itu kan ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Di UT biasanya itu kalau bobot mata kuliahnya itu 3 SKS, itu biasanya terdiri dari 9 modul di dalam buku materi pokoknya atau BMP. Nah, jika SKS-nya 2, itu terdiri dari 6 modul. Nah, modul mata kuliah yang berpraktek atau praktikum tersebut itu harus dituntaskan dalam 7 kali tutorial, pelaksanaan tutorial. Nah, adapun yang ke-8 itu, ya kan, adalah mereview kembali, gitu kan, materi atau modul-modul yang sudah kita pelajari, mungkin termasuk di situ yang praktiknya. Di modul tersebut mana yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa. Khususnya pada hari ini berkenaan dengan mata kuliah berpraktik dan praktikum. Nah, apalagi waktu yang tersedia oleh UT itu terbatas. Jadi disinilah Bapak Ibu sekalian, artinya penguasaan kita terhadap modul itu sendiri, bagaimana kita bisa memformulasikan modul, umpamanya 3 SKS yang 9 modul itu, bisa kita laksanakan kegiatan praktikumnya itu bisa diselesaikan dalam 7 kali pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, adapun yang besok itu kita lakukan adalah prasesi. Prasesi ini sebagai pemantapan Bapak Ibu sekalian. Sebagai pemantapan, pertama itu perkenalan Bapak Ibu dengan mahasiswa, kemudian perkenalan mahasiswa dengan Ibu, kemudian perkenalan Ibu dan mahasiswa terhadap link mata kuliahnya, karena setiap mahasiswa itu punya link yang sudah ditetapkan, jadi tidak bisa masuk sembarangan link saja. Jadi di prasesi inilah disampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa untuk mata kuliah ini linknya yang digunakan, jadwalnya jam sekian sampai jam sekian. Jadi sudah di luar dari itu Bapak Ibu, ya kan, itu ya bisa langsung keluar sesuai dengan jadwalnya, karena di jadwal yang lain itu sudah digunakan oleh tutor-tutor yang lain dengan jadwalnya. Jadi karena waktu kita terbatas, apalagi dalam pelaksanaan tutorial praktikum ini, seperti kemarin juga disampaikan bahwa mata kuliah berpraktek atau non praktek, gitu kan, jadwal atau spare waktu yang disediakan UT ini itu hanya Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu untuk full program studi SIPAS BI, ya kan, BI yang ada mata kuliah sampai 7 mata kuliah. Nah, itu tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Dia harus menggunakan hari yang berbeda, artinya 2 hari yang berdekatan, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Karena setiap sesi pembelajaran atau kelas tutorial yang dijadwalkan oleh UT itu sendiri, itu sekali jadwalnya itu 120 menit. Berarti 120 menit ini sekitar 2 jaman lah, gitu ya. Nah, jadi 2 jam itu maksimal yang bisa kita selesaikan itu sampai jam 5. Jadi kalau sudah jam ke-5 itu sudah jam ke-4 itu jatuhnya. Kalau sudah jam ke-4, nah ini kalau kita masih di kota pejam-pejam mata lah ya Bapak Ibu ya, masih terang ya. Tetapi kalau sudah di dusun itu kan jam ke-4, mau jam ke-5 itu sudah gelap gitu kan. Ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, UT sudah membuat sedemikian rupa jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, jadi tinggal kita saja yang memaksimalkan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian dalam pemberkasan, ya kan, walaupun kita pelaksanaan kegiatan kita melalui webinar begitu kan, atau melalui jaringan gitu kan, tetapi hard copy-nya itu diperlukan sebagai dokumen basah kita ketika ini ada audit yang akan melihat
akan melihat kegiatan pembelajaran tutorial yang ada di UPBJ. Apakah mata kuliah yang diajarkan itu sudah sesuai dengan standar-standar yang disyaratkan. Dengan kondisi seperti itu, tentunya syarat-syarat yang menjadi dokumen itu harus kita penuhi. Seperti yang contoh ini, itu kan daftar hadir. Nah, ini kita tinggal sesuaikan, itu nanti akan itu secara umum akan diberikan oleh UT, ya kan, kepada Bapak Ibu untuk masing-masing kelas tutorial masing-masing. Apakah itu mata kuliah berpraktik, praktikum, gitu kan, termasuk di daerahnya mana saja dengan jumlahnya berapa. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa dalam kehadiran ini, ya kan, tidak dimungkinkan untuk Bapak Ibu meminta tanda tangan dari mahasiswa. Umpamanya Bapak Ibu jadi tutornya itu tutor kerinci. Bapak Ibu di rumahnya di Jambi, minta tanda tangannya kan nggak mungkin ke sana. Nah, sebagai pengganti tanda tangan, Bapak Ibu tinggal mencentang saja, gitu kan, dari 8 kolom pertemuan ini. Nah, ini Ibu isilah Bapak isilah sesuai dengan pertemuan keberapa. Nah, kalau untuk besok prasesi itu tidak ada masuk dalam sini. Nah, karena prasesi itu sebagai pemantapan untuk pelaksanaan kegiatan untuk pertemuan pertamanya, begitu. Nah, setelah ini dilakukan, ini Bapak Ibu sekalian, tadi di awal juga Pak Direktur juga sudah menyampaikan, kemudian dipertegas kembali oleh Bapak Manajer BBLBA, Bapak Masiki, ya kan, bahwa di masa 2021.2 ini pembayaran honorarium untuk tutor-tutor itu dibagi 2 sesi, ya kan. Nah, karena dibagi 2 sesi dan sesi yang terakhirnya itu adalah sesi keempat. Nah, di sini itu kan kelihatan itu Bapak Ibu sekalian, kita pertemuan tutorial penyelenggaraan keberapa. Nah, kalau seandainya di situ pertemuannya cuma baru sampai keempat, nggak mungkin Bapak Ibu tutor itu menandatangani pertemuan kelima, pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 sampai ke-8. Nah, kecuali ya kan kalau itu sudah dilakukan dalam 8 kali pertemuan dan itu akan diselesaikan setelah batas akhir kegiatan tutorial itu berlangsung baru bisa. Nah, jadi di sini diharapkan secara sungguh-sungguh oleh Bapak Ibu sekalian, ya kita isilah sesuai dengan waktunya. Gitu. Kalau pertemuan pertamanya kita tanda tangani sampai batas waktu semester itu atau pertemuan pertama, begitu seterusnya sampai ke pertemuan keempat. Nah, ini tetap dilaporkan, ya, tetap dilaporkan melalui link yang sudah disiapkan, gitu kan. Nah, tetapi dalam bentuk tidak utuh, artinya di pertemuan kelima masih kosong, belum tanda tangan, pertemuan ke-6 belum tanda tangan, karena memang belum kita lakukan. Nah, kemudian dari berkas pemberkasan untuk praktikum itu sama, tidak beda dengan itu untuk non praktikum yang kita sampaikan kemarin. Bahwa dalam pertemuan itu kegiatan tutorial, nah apa yang ditemukan dalam kegiatannya itu kan hari ini atau pertemuan pertama ini, itu catatlah di situ dalam catatan pertemuan. Kemudian termasuk di situ juga kalau seandainya ada materi-materi yang kurang bisa dipahami oleh mahasiswa, nah itu bisa jadi catatan untuk pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman seperti itu, bukan pertemuannya SDA gitu kan, atau sesuai berdasarkan pengalaman yang sudah ada seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang siogianya tidak harus dilakukan, karena kondisi pada saat tertentu itu tidak bisa sama gitu kan. Nah, contohnya mahasiswa saja, umpamanya kelas 25, mungkin pertemuan pertama 25 itu rajin semua datang gitu kan. Nah, ternyata di pertemuan kedua bisa jadi mahasiswanya tidak hadir dengan 25 orang. Artinya kan ada perbedaan antara pertemuan pertama dan kedua. Ada begitu juga dengan catatan pertemuan dalam tutorial itu sendiri. Nah,
Kemudian dalam catatan-catatan tadi sudah sampaikan juga sih apa sih, kan gitu kan, apa saja yang menjadi masalah atau yang ditemukan dalam pelaksanaan tutorial itu, dicatat aja dalam pertemuan catatan tutorial, sehingga ketika itu dicatatkan berarti sama-sama dari sisi tutornya akan mengingat kembali bahwa ini loh ada materi yang ini belum bisa dipahami karena waktunya sudah habis. Itu akan disampaikan sekilas berkenaan biasanya pembukaan untuk pelaksanaan tutorial akan datang, biasanya kan kurang lebih 10 menit maksimal itu. Disampaikan ini, langsung di situ kita sampaikan yang tidak dipengerti pada minggu yang lalu materinya ini dijelaskan kembali seperti itu. Nah, inilah ya Bapak Ibu sekalian, catatan pertemuan tutorial praktikum. Nah, karena hari ini kita membahas mata kuliah yang praktikum, nah, walaupun dokumennya sama, tetapi ketika kita melakukan kegiatan harus kita sesuaikan. Di sini kan catatan pertemuan tutorial _praktikum, ya kan? Nah, itu kita sesuaikan. Kalau mata kuliah itu menggunakan alat-alat KIT IPA, nah itu berarti otomatis itu praktikum itu. Tetapi kalau dia menggunakan alat-alat kayak PAUD seperti itu umpamanya gitu kan, nah itu biasanya praktik. Nah, jadi kita sesuaikan. Mata kuliah yang menggunakan perangkatnya kayak anak-anak TK, itu mata kuliah berpraktik. Nah, sementara mata kuliah yang menggunakan alat-alat unsur kimia itu mata kuliah berpraktikum. Nah, itu tinggal kita coret saja sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Nah, catatan seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, karena ini pembiayaannya 2 kali, jadi catatan pertemuan ini hanya Bapak Ibu isi sampai pertemuan keempat untuk laporan pertama kalinya. Dengan laporan sesi ini catatan pertemuannya itu pertemuan keempat, tugasnya itu tugas 1. Karena sesuai dengan tugasnya juga kan tugas 1 setelah pertemuan ketiga. Tugas nanti sesi yang itu pembayaran yang kedua itu nanti akan berisi catatan keseluruhan. Ini nanti jatuhnya ketemunya nih catatan keseluruhan. Jadi yang 5, 6, 7, 8 itu sudah terisi semua di sini. Nah, khusus untuk tahap pertama itu hanya 4 saja yang kita isi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di catatan yang ke-8 ini atau pertemuan ke-8 ini secara umum artinya ketuntasan kita gitu kan. Ketuntasan kita memberikan materi atau mata kuliah yang kita ampu pada semester ini, itu tidak ada lagi istilahnya pemberian materi lagi, tetapi mereview pemberian materi kita dari semester pertemuan pertama sampai ke-7. Karena di pertemuan ke-7 ini adalah pemberian tugas 3. Nah, ketika pemberian tugas 3 masih ada materi yang harus kita ajarkan atau kita sampaikan kembali pada mahasiswa, otomatis dari tugas 3 ini ada tugas yang tidak terpenuhi oleh Bapak Ibu. Nah, jadi ya Bapak Ibu sendirilah bisa mengkondisikan. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, bahwa mata kuliah yang 3 SKS itu ada 9 modul. Nah, 9 modul itu bisa dikondisikan bagaimana bisa dihabiskan dalam 7 kali pertemuan. Nah, bisa jadi modul pertama itu bobot materinya tidak terlalu berat, gitu kan, bisa digabungkan dengan modul kedua. Nah, termasuk materi tugas 1. Tapi secara umum Bapak Ibu sekalian, ratsak yang sudah kami berikan, ya kan, yang kita berikan oleh UTI berikan itu sudah merangkum semua. Jadi ketuntasan mengajar pada mata kuliah itu sudah diselesaikan di pertemuan ke-7. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian memformulasikan apa yang menjadi catatan atau menjadi ketentuan itu, tinggal diikuti saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tanda terima tugas ini. Tanda terima tugas ini ada 3 kali, karena kan tugas itu kan ada 3. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 itu diberikan pada pertemuan ketiga.
Nah, tugas 2 itu diberikan pada pertemuan kelima dan tugas 3 itu diberikan pada pertemuan ketujuh. Jadi tanda terima tugas ini itu tiga kali, gitu. Bukan satu ini saja, gitu kan. Nah, jadi tugas 1, tugas 2 atau tugas 3 itu sesuai dengan tanda terima tugasnya. Nah, di situ ya kita sebutkan juga kalau seandainya memang mahasiswanya tidak memberikan tugas, gitu kan. Ya tentu kita isi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas itu di bagian pojokan bawah. Nah, itu kan yang paling kanan sekali itu diserahkan oleh tutor, pembimbing atau pengurus. Nah, ini yang menandatangani adalah Bapak Ibu sebagai tutor, ya. Nah, sebagai tutor. Nah, ini nanti berkas ini nanti itu bagian satu rangkaian dari pemberkasan yang itu hard copy-nya yang akan dibawa ke UPI Jambi untuk sebagai pelaporan. Nah, ini diterima di PJJ. Nah, setelah ditandatangani oleh orang itu staf PJJ yang bertanggung jawab terhadap pelaporan ini, Bapak Ibu bisa memoto, gitu kan? Nah, memoto sehingga Bapak Ibu sudah benar gitu bahwa kami sudah menyerahkan alat kelengkapan tutorial mata kuliah ini dengan ini yang menerimanya, seperti itu. Nah, tentang seperti ini. Ini kita kondisikan saja, gitu kan? Nah, ini bentuk formatnya seperti ini. Nah, tanda tangan mahasiswa ini, karena tadi sudah disampaikan bahwa mahasiswanya kan tidak mungkin tadi sudah dicontohkan kalau mahasiswanya mahasiswa Kerinci, ya kan, nah, Bapak Ibu berada di domisilinya ngajarnya di Kota Jambi, bagaimana meminta mahasiswa menandatangani. Nah, jadi Bapak Ibu conteng saja sesuai dengan data yang ada. Nah, secara umum, ya kan, bahwa rangkaian pemberkasan untuk praktikum ini sama dengan pemberkasan dengan tutorial, sama. Ada RAT-nya, ada SAT-nya, ada rancangan tugasnya, ada bahan presentasi ini, itu biasa bagian dari kegiatan, ya kan? Ini contoh RAT seperti ini. Ini sudah diberikan sesuai dengan satuannya itu 8 kali pertemuan atau apa saja, ya kan? Nah, ini pemberian nilai tugasnya, apakah itu tutorial atau praktikum, sesuaikan. Nah, ini. Nah, nilai partisipasi Bapak Ibu sekalian, nilai partisipasi ini kan bergandengan dengan nilai akhir. Nah, nilai akhir mata kuliah. Nah, karena tadi sudah disampaikan juga bahwa ini hari untuk masa sekarang ini terbagi 2 pembayaran, jadi bisa ini di sini hanya pemberian nilai tugas 1 saja. Nah, kan begitu, bisa. Gak apa-apa, itu aja baru disampaikan. Jadi khusus nilai ini tetap kita kirimkan juga, ya kan? Tetapi yang berisi hanya partisipasi sampai ke nilai tugas 1. Nah, karena nilai tugas 1 itu kan harus dikumpulkan, ya kan, setelah pertemuan ketiga sebelum pertemuan keempat, biasanya itu 2 hari sebelum pertemuan keempat. Kalau pelaksananya minggu, hari Jumatnya itu sudah selesai dilaporkan. Nah, inilah menjelang pertemuan keempat ini Bapak Ibu kirim untuk pelaporan administrasi keuangan tahap pertama. Nah, dari berkas ini sama dengan kemarin, itu kan di sini kan ada yang mengetahui itu kepala UPJJ. Nah, kalau sekarang ini kepala UPJJ itu, nah ini kalau seperti ini kan, kalau yang kemarin, nah, jadi ini nanti Bapak Ibu ya sekalian, mungkin di SK, nah, di SK saja bisa dilihat, di SK penetapan Bapak Ibu sekalian, ditunjuk sebagai tutor untuk mata kuliah. Di situ mohon diperhatikan secara sungguh-sungguh, yang menandatangani adalah kepala UPJJ Jambi. Nanti format nilai ini itulah Bapak Ibu isi. Kalau di sekarang ini kan seperti contoh ini kan Pak Yusrijal ini. Nah, ini beliau ini sampai masa di 2021.1 kemarin itu masih beliau. Nah, kebetulan sekarang ini beliau sudah
ditugaskan ke Bengkulu. Nah, sekarang yang menjadi kepala UT-nya adalah Bapak yang membuka tadi, Bapak Muhammad itu Tahir. Nah, jadi itu nanti yang Bapak Ibu sesuaikan dengan kepalanya. Nah, kenapa ini kami tekankan kembali Bapak Ibu sekalian? Hal-hal yang seperti ini sebenarnya sepele Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika ini menjadi temuan audit, dianggap kita ini lalai gitu. Dianggap kita lalai bahwa bukan kepalanya kok masih ada namanya. Padahal sepele Bapak Ibu sekalian, tetapi ini akan berimplikasi terhadap temuan gitu kan. Nah, jadi mohon untuk Bapak Ibu cermati secara sungguh-sungguh nama kepala UPPJUT Jambi, sehingga nilai pelaporan tugas tutorialnya ini bisa diterima di sini dan bisa diterima di pusat. Nah, tadi disampaikan juga bahwa ini kan 2 termen Bapak Ibu sekalian. Untuk nilai tugas tutorial, untuk input nilai praktiknya itu tetap di pertemuan ke-8. Nah, kenapa tetap pertemuan ke-8? Karena kan nggak bisa sepotong-sepotong untuk menilai itu kan nilai akumulasi. Nah, karena akumulasi, karena jadi nilai akhir, jadi pertemuannya. Adapun yang pertama itu hanya untuk pelaporan saja, gitu loh, bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pada pertemuan untuk sampai pertemuan tugas 1 ini sudah dilakukan seperti itu. Nah, jadi ini untuk pengisian nilai tutorial ini adalah nilai tutorial akhir setelah pertemuan ke-8 Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara umum. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pemberkasan tutorial praktikum mata kuliah yang kami berikan pada hari ini. Seandainya dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Soekarno SIP, terima kasih atas pemaparannya tentang administrasi tutorial. Oke Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Soekarno tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham semua lah Ibu ya. Mungkin udah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Nanti jika memang ada yang masih ragu, boleh silakan nanti japri ke kita atau tanyakan di grup. Insya Allah akan kita respon, walaupun kadang kami sedang rapat atau kegiatan lain, tapi biasanya pasti kita respon walaupun malam hari. Gitu. Ya Bapak Ibu. Baik, materi terima kasih Pak Soekarno sekali lagi atas pemaparannya.